Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Melvin Kenny Cahyadi. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh kembali menyambut anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan dan percayakan kepada kami. Pada saat ini, sebelum kami hendak melanjutkan serangkaian aktivitas di sepanjang hari ini, kami sejenak hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mencermati, memahami, dan memaknai, serta menghidupi di dalam keseharian kami. Demi Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang hari ini, saya hendak mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan sederhana. Hari ini, kehidupan yang mau kita jalani, kira-kira benih apa yang hendak kita taburkan? Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini saya ambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 6 yang berkata, "Di pagi hari taburkanlah benihmu, dan di petang hari jangan biarkan tanganmu beristirahat. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik." Ibu bapak saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita Pengkhotbah lahir dari pergumulan mendalam sang penulis tentang makna hidup di bawah matahari. Sebuah ungkapan yang berulang kali muncul untuk menggambarkan betapa banyak hal dalam hidup ini terasa fana dan sulit dipastikan. Namun, alih-alih berhenti pada keputusasaan, penulis kitab Pengkhotbah justru menuntun kita pada hikmat yang sangat praktis untuk tetap hidup dengan setia. Pasal 11 secara khusus berbicara tentang keberanian bertindak di tengah ketidakpastian, di tengah adanya risiko hidup. Sebelum ayat 6, penulis kitab Pengkhotbah sudah berbicara tentang memberi dan melepaskan sesuatu ke dunia, meski hasilnya tidak dapat dipastikan. Kini di ayat 6 menjadi perenungan kita. Penulis Pengkhotbah memberi gambaran yang sangat konkret. Seorang petani yang menabur benih baik di pagi maupun di petang hari. Pada saat itu, di tanah Israel kuno, para petani biasa menabur pada dua musim, mengikuti datangnya hujan awal dan hujan akhir. Namun mereka tidak pernah bisa memastikan musim mana yang akan memberi hasil terbaik, sebab cuaca, curah hujan, dan hama sepenuhnya di luar kendali mereka. Karena itulah, hikmat yang diajarkan bukan tabur sekali lalu tunggu, melainkan taburlah terus, pagi dan petang, sebab engkau tidak tahu benih mana yang akan Tuhan tumbuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita pun sesungguhnya terdiri dari berbagai musim. Ada musim sukacita, ada pula musim duka cita. Ada musim ketika kerja keras kita membuahkan hasil, ada pula musim ketika kita merasa lelah sebab hasilnya belum juga tampak. Dan lebih sering lagi, kita hidup dalam musim ketidakpastian, tanpa tahu pasti apa yang akan terjadi hari ini maupun esok hari. Disinilah godaan terbesar muncul. Kita berhenti menabur ketika kita tidak melihat hasil dengan segera. Kita mudah kehilangan semangat ketika doa belum terjawab. Ketika kebaikan yang kita lakukan seakan tidak dihargai, atau ketika usaha kita belum membuahkan apa yang kita harapkan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan tidak diukur dari hasil yang segera kita lihat, melainkan dari ketekunan untuk terus menabur di setiap musim, sambil mempercayakan pertumbuhannya kepada Tuhan. Kebenaran ini berlaku
bagi kita semua. Dalam usia dan tahap hidup apapun, bagi saudara-saudari, adik-adik yang masih bersekolah, teruslah menabur lewat ketekunan belajar dan kebaikan kepada teman-teman, walau hasilnya belum tentu terlihat hari ini. Bagi saudara-saudari pemuda yang tengah bergumul mencari arah panggilan hidup, teruslah menabur lewat kesetiaan mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan dan percayakan, sekalipun masa depan masih tampak kabur. Bagi bapak ibu yang bekerja dan juga diberi kepercayaan untuk mengurus keluarga, teruslah menabur melalui kejujuran dalam pekerjaan dan kesabaran di dalam mendidik anak-anak, meski kadang lelah dan kurang dihargai. Dan bagi opa-oma, teruslah menabur lewat doa, nasihat dan teladan hidup, sebab benih yang ditabur di usia lanjut tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kita memastikan hasil panen. Ia hanya meminta kita setia menaburkan benih yang telah dipercayakan kepada kita, di pagi maupun di petang, dalam musim apapun yang sedang kita jalani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita mulai hari ini bukan dengan menghitung kemungkinan berhasil atau gagal, melainkan dengan hati yang setia untuk terus menabur lewat perkataan yang membangun, pekerjaan yang tekun, dan kasih yang kita bagikan kepada sesama. Kiranya sepanjang hari ini dan sepanjang musim kehidupan yang kita jalani, tangan kita tidak pernah berhenti menabur kebaikan, dan hati kita tidak jemu berharap kepada Tuhan yang mempunyai waktu dan musim hidup kita. Sebab pada waktu yang ditentukan, Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan dan menuai apa yang kita taburkan dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur jikalau Engkau kembali mengingatkan kami untuk tetap memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kami setia untuk tetap menunjukkan hal-hal baik. Kami belajar untuk senantiasa menabur segala sesuatu dalam hidup ini yang terus memiliki nilai Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan yang memampukan dan menolong setiap kami untuk mewujud nyatakan di dalam perjuangan hidup kami masing-masing. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami pada hari ini hanya ke dalam cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Demikianlah sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.